Publik Indonesia ini seketika dikejutkan dengan kabar larangan bermain dari Timnas Bulu Tangkis Indonesia di ajang All England. 4 kontroversi dipaksa mundurnya Indonesia dari All England di mata PBSI. Dari kabar yang beredar sebelumnya, jika satu pesawat dari pemain bulu tangkis Indonesia ini itu ada yang positif COVID-19. Nah, karena ini larangan bermain bagi timnas Indonesia ya di ajang turnamen bergengsi ini. Tetapi yang menjadi masalah itu sampai saat ini tidak diberitahukan siapa yang kena corona, karena sebelum berangkat semua pemain Indonesia ini sudah sudah di rapid test 2 kali. Dan yang tidak masuk akal juga, padahal di satu pesawat bersama dengan timnas Indonesia itu ada pemain dari Turki. Timnas Turki juga dalam satu pesawat, tetapi wakil Turki ini sempat masih bisa bertanding, masih ada jadwalnya. Ada apa dengan Indonesia? Kita ulas beritanya. Terdapat 4 kontroversi yang menjadi kejanggalan saat tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England tahun 2021 ini. Tim Indonesia terpaksa harus mengakhiri kiprah di All England tahun 2021 ini. Tepat kabar ini beredar pada hari Kamis kemarin. Penyebab utamanya adalah terdapat kasus positif COVID-19 yang terjadi di sekitar Jonathan Christie dan kawan-kawan di satu pesawat yang ditumpangi oleh para pemain Indonesia ini. Kasus itu berawal ketika tim Indonesia ini terbang dari Istanbul, Turki ke Birmingham pada Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021, beberapa hari yang lalu. Kemudian diketahui bahwa terdapat seseorang yang positif COVID-19 tepat pada Kamis pagi hari kemarin. Sebagaimana regulasi peraturan sebelumnya dari pemerintah Inggris, apabila pada satu pesawat yang sama terdapat orang yang positif COVID-19, maka penumpang yang lain ini diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari. Oleh karena itu, tim Indonesia sekarang menjalani isolasi dan terpaksa mundur dari turnamen bergengsi di Inggris ini. Tetapi kabar baik dari kejadian ini, sebenarnya para pemain dari timnas Indonesia ini dalam keadaan sehat. Sementara itu pastinya dengan kejadian ini tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia, oleh para pecinta olahraga bulu tangkis di Indonesia ya. Dan kita akan ulas, kita akan cari tahu kira-kira keputusan apa saja yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Berdasarkan Ketua Umum PPBSI Agung Firman Sampurna saat jumpa pers di kantor BPKRI Kamis tanggal 18 Maret kemarin, setidaknya ada 4 kontroversi yang menjadi kejanggalan atas mundurnya tim Indonesia dari All England ini. Dari yang pertama, yang katanya tadi ada salah satu orang yang positif COVID dari satu pesawat ini, sampai saat ini tidak diketahui, tidak diberitahu sebenarnya siapa yang kena positif COVID-19 ini. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi para pemain Indonesia dan juga pelatihnya. Dan masalah yang nomor 2 ini adalah dari wakil Turki sempat diperbolehkan bertanding, padahal ini satu pesawat dengan para pemain Indonesia. Kontroversi kemudian berlanjut dengan tunggal putri asal Turki yang tetap boleh bertanding meski diketahui satu pesawat dengan tim Indonesia. Nama pemain Neslihan Yigit atau pemain yang dari Turki ini masih ada di jadwal pertandingan babak kedua 16 besar. Dan hal itu jelas berbanding terbalik dengan para pemain Indonesia. Meskipun kabar terkini dari pemain Neslihan Yigit asal Turki ini mengundurkan diri dari turnamen All England ini, namun yang jadi masalah itu masih ada jadwal di babak 16 besar ya, sedangkan Indonesia sudah tidak ada. Dan ini pun menyatakan mengundurkan diri, tidak di take down. Dan kejanggalan yang nomor 3 ini sudah mengikuti prokes dan vaksin, tetapi Indonesia tetap tidak boleh bertanding. Kontingen Indonesia sendiri telah mendapat vaksin 2 dosis dan berada dalam kondisi sehat sesuai aturan yang telah ditetapkan BWF. Mereka juga telah melakukan tes PCR dan swab, tetapi tetap tidak boleh melanjutkan kiprah di turnamen All England ini. Kenapa ya? Takut kalah atau gimana ya?
Karena sudah diketahui sebelumnya, sudah populer sebelumnya, jika di dunia bulu tangkis ini Indonesia memang mental juara ya. Sampai-sampai ini dari pihak kru tim Indonesia ya mengatakan, Anda bisa bayangkan betapa anehnya kami yang sudah divaksin bukan hanya tidak boleh bertanding, melainkan juga diminta isolasi mandiri selama 10 hari. Dan kontroversi kejanggalan yang terakhir ini di saat laga Ahsan dan Hendra melawan Len dan juga Sen, ini wakil dari Inggris sendiri. Biasanya jika di pertandingan itu di salah satu turnamen, dari hakim garis dan juga wasit ini harus netral ya. Tetapi pada saat Indonesia melawan Inggris ini ya, ganda putra ini, itu dari pihak hakim garis ini berasal dari Inggris juga. Kontroversi sudah terlihat kala ganda putra tanah air Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan bertanding pada babak pertama pada Kamis tanggal 18 Maret. Ahsan dan Hendra ini melawan wakil Inggris sendiri, Ben Len dan juga Sean Fendi. Lalu The Daddies ini berhasil menang, atau dari pihak Ahsan dan Hendra ini yang menang ya, pihak Indonesia. Perhatian menyorot kepada hakim garis pertandingan yang berkebangsaan Inggris pula. Hal ini pun jelas menjadi pertanyaan ya. Jika di berita ini menjelaskan ada kabar-kabar yang tidak mengenakan bagi pihak Indonesia dengan diberlakukannya seperti ini ya, dan kita bisa menilai dengan mudah saja, pasti karena timnas Indonesia ini mainnya bagus ya, dan mereka tidak mau kalah. Oke, jika kalian kurang paham dengan artikel yang saya baca ini, kalian bisa cari sendiri di Google, sudah banyak sekali ya. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kalian semua. Pastikan kalian subscribe sebelum kalian tinggalkan video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan seputar update berita dan juga informasi-informasi yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.